Yang pertama, merayakan Minggu Prapaskah pertama setelah Rabu Abu dan Jumat setelah Rabu Abu, puasa dan pantang. Yang wajib berpuasa 18 tahun sampai 60 tahun. Yang belum 18 tahun boleh ikut atau pantang. Nah, semoga puasa yang wajib Rabu Abu dan Jumat Agung makan 1 kali. Kalau 1 kali makan 10.000, yang dimakan sekali biasanya 3 kali, jadi ada 20.000 setiap pribadi. Lalu 20.000 itu dimasukkan ke kotak APP. Kemarin saat Rabu Abu 18 tahun sampai 60 berhasil puasa. Amin. Kok raseru? Amin. Amin. Mosok 2 kali Rabu Abu Jumat Agung kalau tidak terlaksana kebangetan. Hanya 2 hari yang wajib. Kalau mau ditambah boleh sekali. Maka di Minggu Prapaskah ini Tuhan langsung memberi contoh di mana kita menjalani masa pantang puasa, masa Prapaskah. Tuhan juga menjalani 40 hari, 40 malam lalu dicobai. Maka di masa Prapaskah ini ada 2 kata kunci. Pertama, niat. Kedua, tujuan. Apakah niatku 100%? Sehingga nanti kalau diuji tidak meleot. Yang kedua, tujuan. Apa tujuanku masa Prapaskah, masa puasa dan pantang? Kalau kita tidak punya tujuan, nanti hasilnya tidak jelas. Karena otak kita, coba Bapak Ibu pegang otaknya pakai tangan kanan, dipegang, coba dipegang. Masih ada otaknya? Ah, puji Tuhan. Tidak pindah ke dengkul ya? Tidak. Nah, otak kita bekerja seperti Google Map. Kalau kita menentukan tujuan yang jelas, otak kita akan menggerakkan, mengarahkan kita pada tujuan yang jelas. Kalau di masa Prapaskah ini tujuannya tidak jelas, mungkin kita ikut pantang puasa, ikut jalan salib, ikut renungan APP, banyak kegiatan namun tidak akan merubah hidup kita. Kalau kita tidak punya tujuan, aku masa Prapaskah ini mau apa? Mau seperti apa? Mau menjadi pribadi seperti apa? Semoga jelas sehingga nanti saat selesai masa Prapaskah kita berubah. Kita mendapatkan hasil yang jelas. Amin. Amin, puji Tuhan. Yang kedua, merah menyala, dan tadi kalau masuk di halaman gereja sudah ada barongsai. Lalu tahun ini tahun apa? Kuda api. Maka semoga di tahun kuda api ini hidup kita semakin bermakna, semakin berdaya, semakin bercahaya seperti kuda api. Semakin bermakna kuda api,
menjadi sumber kehidupan, sumber kehangatan. Nah, semoga di tahun kuda api ini kita semua tanpa kecuali tidak hanya sibuk, tidak hanya banyak acara, namun sungguh hidup kita makin bermakna. Ada ungkapan pengalaman guru yang terbaik kalau dimaknai. Kita banyak pengalaman, kalau tidak dimaknai tidak akan bermakna. Nah, semoga puji Tuhan, terima kasih kepada panitia perayaan Imlek, kita sudah 2 kali ini. Terima kasih juga FDS Voice sudah 2 kali tugas. Besok kalau kelompok kor yang lain mau bertugas, monggo ya. Ya, sehingga nanti bisa bergantian dan umat yang mau menjadi panitia bergabung dengan panitia Imlek MBA sehingga makin kaya. Dan semoga sungguh-sungguh hidup kita makin bermakna. Yang kedua, makin berdaya. Ada kuda kayu, ada kuda apa, lalu kuda api. Kalau saya baca, katanya terjadi jarang sekali. 60 tahun sekali kuda api. Semoga kuda api ini menjadi daya, menjadi energi, daya dorong hidup kita siapa saja tanpa kecuali. Sehingga kita mendapatkan energi menjadi pribadi yang tangguh. Katanya, kalau tahun kuda api memang semangat, penuh kehangatan, namun tantangannya adalah mudah mengeluh. Nah, semoga kita menjadi pribadi yang tangguh, tidak mudah mengeluh. Sehingga ketika ada suka duka, tetap mampu menerima dengan penuh keyakinan iman, harapan, dan kasih. Dan yang ketiga, bercahaya. Semoga tahun kuda api ini seperti api yang bernyala, hidup kita bercahaya. Hidup pribadi yang bercahaya itu seperti apa? Pribadi itu makin tulus, makin ikhlas. Tulus dan ikhlas menerima segala peristiwa kehidupan. Dan semoga kita dimampukan. Kalau baru di atas, ya bersyukur. Kalau baru di bawah, tetap bersyukur. Hidup ini berputar. Tulus ikhlas menerima. Kalau dipuji, bersyukur diterima. Kalau dihina, bersyukur diterima. Sehingga vibe hidup kita tetap positif. Tidak terganggu oleh komentar pendapat orang. Namun seperti kuda api yang menyala dalam hidup ini. Maka semoga di tahun kuda api ini, siapapun tanpa kecuali jadilah cantik dan menyala. Kalau wajahnya tidak cantik atau tidak cakep, semoga pikiran,
hati, perilaku kita cantik. Sehingga berkat itu akan mengalir. Maka saya tutup, kamu tidak harus hebat saat memulai. Tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Selamat Tahun Baru Imlek, Gong Siface, jadilah cantik dan menyala seperti kuda api. Amin. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.